Hari ini saya akan sharingkan buat teman-teman semua 3 kesalahan karyawan dalam memulai bisnis. Kesalahan ini sering dilakukan oleh para karyawan, khususnya yang baru mulai untuk melakukan bisnis atau memulai bisnis. Memiliki bisnis itu adalah satu keharusan, ya. Apalagi karyawan yang hanya mengandalkan satu sumber income, jadi satu sumber pemasukan aja, satu sumber penghasilan, yaitu dari gaji. Sekarang kita nggak bisa lagi mengandalkan gaji. Kebayang nggak sih kalau cuman mengandalkan dari satu sumber income, ketika kondisi yang tidak terduga terjadi, misalnya kondisi pandemi seperti ini, perusahaan nggak bisa bertahan, perusahaan bangkrut, kita sebagai karyawan kalau cuman mengandalkan gaji, ya kita juga nggak bisa memelas karena kondisi perusahaan nggak mungkin untuk bayar kita. Malah ada perusahaan yang memberlakukan PHK atau potong gaji, ya itu adalah resiko. Selama kita jadi karyawan, kita nggak bisa lari dari satu hal yang itu merupakan kebijakan dari perusahaan. Nah, jadi kita harus pandai-pandai nih, pandai-pandai untuk menyikapi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus punya yang namanya backup, ya. Walaupun para karyawan sudah sadar penting sekali untuk memiliki bisnis di era ini. Namun ketika mereka mulai melakukan bisnisnya, itu mereka banyak sekali melakukan kesalahan yang sebenarnya kesalahan ini bisa dihindari dari awal. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan income-nya itu dengan lebih cepat lagi. Nah, hari ini saya akan sharingkan kepada teman-teman, khususnya yang nonton live saya hari ini ya. Ada 3 kesalahan yang paling sering dilakukan karyawan ketika baru memulai bisnis. Nah, kesalahan-kesalahan ini apa? Teman-teman bisa cross-check apakah melakukan kesalahan seperti ini atau enggak dulu waktu memulai bisnis ya, atau buat yang baru memulai bisnis. Saya mau nyapa dulu untuk yang sudah hadir, ada Suli, ada Haslim ya. Sehat selalu. Oke, topik kita kali ini adalah 3 kesalahan karyawan di dalam memulai bisnis. Jadi kesalahan yang pertama, banyak karyawan yang ketika mau mulai bisnis, yang ada di pikiran mereka adalah produknya apa? Apa yang mau dijual? Jadi mereka kepikirannya produk dulu, padahal seharusnya mereka pikirkan marketnya apa? Marketnya lagi nyari apa nih? Jadi peminatnya yang paling banyak lagi butuh apa? Nah, padahal kalau mau cepat dapat duit, itu orientasi kita kepada yang marketnya besar atau kepada sesuatu yang banyak peminatnya. Tapi orang cenderung berpikirnya, mau jualan apa ya? Produknya apa ya? Malah yang lebih parah lagi, saya harus suka dulu produknya. Kalau saya nggak suka produk itu, ya ngapain jualan itu gitu. Nah, itu adalah satu kesalahan yang fatal. Ya, walaupun kita nggak suka produknya, tapi kalau market suka, itu bisa menghasilkan uang. Ya, jadi kesalahan pertama adalah menentukan produknya dulu, bukan marketnya. Seharusnya marketnya dulu, ya, baru produknya. Nah, teman-teman bisa menemukan market yang besar dan evergreen. Yang market yang besar, caranya gimana? Caranya tinggal masuk ke Google Trend. Lihat di situ, trendingnya apa? Yang marketnya itu banyak peminatnya, sehingga orang itu suka untuk pakai produk itu. Teman-teman bisa masuk ke Google Trend ya. Nah, saya kasih bocorannya nih. Contohnya apa? Market yang paling banyak dicari dari tahun ke tahun. Contoh marketnya apa? Contoh marketnya adalah making money online. Bagaimana caranya menghasilkan uang di internet? Itu banyak sekali orang cari saat ini. Karena apa? Orang nggak harus ketemu, tapi bisa make money dari rumah. Berapa banyak orang yang butuh? Ya, income sampingan, income tambahan, backup income, tanpa harus ketemu. Tapi bisa menghasilkan uang dari rumah dengan waktu terbatas, kondisi fisik yang terbatas, suasana yang terbatas. Jadi itu adalah market yang besar. Contoh market besar lainnya, hal-hal yang terkait dengan edukasi. Edukasi itu adalah sesuatu hal yang nggak ada matinya. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun, orang selalu punya keinginan untuk belajar, untuk nambah knowledge dia, untuk memperkaya mindset dia. Itu semua terkait dengan edukasi.
Ya, jadi edukasi itu adalah satu market yang menjadi kebutuhan global dan orang selalu nyari dari tahun ke tahun. Apalagi di era ini, banyak sekali perusahaan maupun perorangan yang sudah punya bisnis sendiri, mereka bingung mau meng-online-kan bisnis mereka tuh mereka nggak tahu caranya gitu. Startingnya dari mana, mau datengin traffic dari sosial media juga nggak ngerti. Nah, ini semua bisa dipelajarin di dalam edukasi, khususnya adalah edukasi online ya. Jadi itu adalah market yang besar. Terus contoh market besar lainnya yang bergerak di bidang kesehatan atau anti-aging. Berapa banyak orang yang maunya selalu hidup sehat, walaupun usianya nambah terus dari tahun ke tahun, tapi maunya dari tahun ke tahun maunya kelihatan muda, awet muda, sehat, ya. Nah, teman-teman mau nggak di sini kelihatan selalu sehat dan awet muda, walaupun usianya dari tahun ke tahun semakin tua? Tentu mau kan? Nah, ini adalah market yang banyak dicari orang. Terus kriteria lain evergreen. Evergreen ini artinya adalah yang dari masa ke masa itu menjadi panjang ya. Artinya kebutuhan orang itu panjang, nggak cuman short term, jadi long term, panjang. Jadi orang itu nyarinya sampai 5, 10, 20, 30 tahun ke depan tuh orang masih nyari. Ya. Jadi itu adalah kesalahan pertama ya, kesalahan pertama yang dilakukan karyawan pada saat dia memulai bisnis. Yang pertama adalah tadi menentukan produknya dulu. Padahal harusnya menentukan marketnya dulu. Ya, market yang banyak peminatnya. Baru ke produknya. Oke, buat teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Saya mau nyapa dulu ya. Di sini ada warung kita, Rifan Tris. Ada Muntohar. Ada Edi Sondang, Sumber Alam. Oke, Dokter Kreatif Ena, Sunarjo. Oke, welcome ya. Handoko. Welcome. Hari ini kita lagi bahas, saya lagi sharingkan ada 3 kesalahan karyawan di dalam memulai bisnis. Nah, itu adalah kesalahan pertama, menentukan produknya dulu. Padahal harusnya menentukan marketnya dulu, bukan produknya. Kesalahan kedua yang dilakukan karyawan dalam memulai bisnis adalah dia nggak mulai sebagai affiliate. Artinya apa? Karyawan yang baru mulai ke bisnis biasanya berpikiran seperti ini. Saya akan mulai dengan sesuatu produk yang saya buat sendiri, nanti sistemnya saya bikin sendiri, websitenya buat sendiri, abis itu trial and error, coba-coba sendiri. Kalau misalnya kurang berhasil, dia akan cari-cari sendiri, cari di Google, cari di YouTube, tanya sana, tanya sini. Akhirnya apa? Akhirnya bisnisnya lama sekali menghasilkan. Karena apa? Karena dia harus buang waktu, buang tenaga, buang biaya untuk cari tahu semuanya sendiri. Sampai ini benar-benar bisa menghasilkan uang. Sebenarnya, kalau kita sebagai pemula, nggak perlu melakukan semuanya sendiri di start awal. Pada saat kita memulai, karena zamannya sudah beda. Kalau dulu, belum ada orang yang menyediakan fasilitas yang demikian lengkap sehingga kita tinggal leverage aja. Kita tinggal lakukan marketingnya. Belum ada. Tapi sekarang, zaman kan berubah. Dengan adanya perubahan teknologi, kita bisa meleverage. Ya, leverage itu ada artinya daya ungkit. Jadi kita memanfaatkan kekuatan dari orang lain untuk kita make money-nya itu bisa cepat. Perputaran cash flow kita sendiri bisa cepat tanpa harus membuat semuanya sendiri, yaitu dengan menjadi affiliate-nya. Nah, kalau kita mau cepat sukses, ya khususnya buat karyawan dengan banyak keterbatasan, jangan ribet deh di awal. Harus nyiapin semua sendiri, apalagi kalau yang gaptek, mesti belajar dulu. Belajar dulu bikin web, belajar dulu bikin video marketing. Itu mau berapa lama gitu. Nah, setelah jadi pun, belum tentu sistem yang kita buat, proven bisa langsung menghasilkan profit. Belum bisa gitu, ya. Harus butuh jam terbang. Karena itu, kenapa kita nggak leverage aja sesuatu yang sudah berjalan, sesuatu yang bisa memberikan bukti, hasilnya ada, kita tinggal leverage aja, ya. Jadi kita menghemat untuk hal-hal yang belum perlu kita lakukan di awal, ya. Nah, namun kebanyakan orang itu biasanya berpikirnya negatif nih tentang affiliate, ya, berpikirnya negatif. Negatifnya apa? Biasanya karyawan yang baru memulai, dia berpikir seperti ini tentang affiliate. Ngapain kita jual produk orang lain? Tentu yang paling diuntungkan yang punya produk dong. Belum tentu. Karena apa?
bikin satu sistem affiliate itu nggak mudah. Butuh waktu, butuh duit, apalagi kalau affiliate-nya bukan sembarang affiliate. Affiliate-nya punya funnel, ya, rangkaian sistem. Jadi bukan cuma sistem, itu duitnya bisa miliar modalnya. Jagoan internet pun belum tentu bisa membuat satu sistem affiliate yang proven, yang bisa langsung menghasilkan uang. Nggak gampang, apalagi kita sebagai pemula, ya. Nah, jadi kalau kita punya pikiran bahwa kalau kita gabung affiliate, maka yang diuntungkan adalah pemilik affiliate, itu belum tentu seperti itu. Malah kalau kita gabung sebagai affiliate, keuntungan kita tuh double. Artinya apa? Kita nggak usah bikin sendiri semuanya sudah disiapkan atas nama kita, atas nama sendiri, ya. Nah, udah gitu kita tinggal jalanin satu hal, yaitu datangkan marketnya doang. Lebih gampang mana? Bikin semua sendiri, sistemnya, webnya, video marketingnya, semuanya, tinggal jalani marketingnya, atau bikin semuanya sendiri. Nah, lebih repot yang mana? Ya lebih repot yang bikin semuanya sendiri. Habis itu uji, trial, and error lagi. Belum tentu langsung proven. Ya. Nah, kemudian ada pola pikir yang negatif juga mengenai affiliate. Apa? Itu yang pertama kan, yang diuntungkan ya yang punya affiliate-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua, affiliate itu duitnya kecil. Nah, tergantung Anda ngambil affiliate-nya yang mana. Affiliate itu ada macam-macam. Ya, nah sekalian saya sharingkan di sini ada 3 macam affiliate. Supaya Anda juga paham nih, affiliate tuh ada berapa macam sih. Yang pertama, affiliate dengan retail system. Kalau retail, namanya juga retail, jual eceran. Orang sekali beli dari link affiliate Anda, nah besokannya dia bisa beli ke link affiliate orang lain. Atau dia bisa beli langsung ke sumbernya, misalnya ke marketplace, tanpa melalui Anda lagi. Akibatnya apa? Anda cuma bisa dapat komisi 1 kali. Ya, pada saat dia beli doang, habis itu dia bisa beli ke link orang lain. Itu namanya affiliate retail. Ya. Nah, yang kedua adalah affiliate dengan simple funnel. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang Anda tawarkan secara gratis dulu, sehingga orang itu akan ambil sesuatu yang gratis di dalam sistem affiliate yang simple. Setelah itu, mereka akan lihat nih, mereka bisa menjadi affiliate Anda dengan komisi lumayan, ya, lumayan tuh antara 10-20%. Dia tanpa modal, ya, tanpa modal mereka bisa daftar dulu. Namun mereka bisa dapat komisinya 10-20% apabila mereka bantu jualin. Ya, itu adalah affiliate dengan simple funnel. Nah, yang ketiga, jenis affiliate yang punya advance funnel. Namanya juga advance. Artinya, rangkaian sistemnya nggak cuma satu, melainkan ada banyak sumber income. Nah, ini yang akan mempercepat Anda untuk menghasilkan uang di affiliate. Ya, jadi tiga cara Anda untuk memilih affiliate. Oke. Nah, kita lagi bahas 3 kesalahan karyawan di dalam memulai bisnis ya. Buat teman-teman yang baru hadir, saya mau nyapa lagi di sini. Ada Krisna, ada Mariana, Freddy, Nur Hadi, Blossom ya. Oke, sebentar saya jawab pertanyaan Blossom ya. Terus kesalahan yang ketiga apa? Yang sering dilakukan karyawan dalam memulai bisnis. Kesalahan yang ketiga adalah karyawan yang baru mulai bisnis itu biasanya nggak punya mentor. Bener nggak sih? Bener ya? Nggak semua orang merasa perlu apa itu mentor. Dulu saya juga nggak merasa perlu. Ngapain saya punya mentor? Saya bisa belajar sendiri, saya bisa cari sana, cari sini, saya bisa tanya sana, tanya sini. Ngapain perlu mentor? Nah, ternyata mentor itu bisa menghemat waktu, tenaga, biaya kita. Bill Gates, orang terkaya nomor 1 dunia, itu juga mengatakan bahwa semua orang itu perlu yang namanya mentor. Ya, kenapa karyawan nggak punya mentor? Apa sih problemnya? Kok karyawan nggak punya mentor? Yang pertama adalah dia nggak tahu cari mentor itu di mana. Terus mentor seperti apa yang bisa membimbing dia? Terus yang kedua, dia nggak sanggup bayar mentor. Karena apa? Bayar mentor itu nggak murah. Kalau Anda mau bayar mentor yang bagus, artinya yang merupakan praktisi di industri yang lagi Anda geluti,
itu butuh duit minimal ya, untuk ukuran Indonesia itu 10 juta per bulan. Gaji Anda aja nggak nyampe gitu kan, ya gimana mau bayar mentor? Nah, itulah kendalanya kenapa karyawan tuh nggak punya mentor. Ya, nah padahal mentor itu bisa menghemat waktu, tenaga, biaya Anda, mempercepat Anda untuk mendapatkan hasil. Bahkan hasilnya itu bisa Anda mendapatkan ROI-nya itu jauh berlipat-lipat. Dan saya sudah buktikan sendiri, gara-gara saya masuk ke dalam komunitas yang ada mentornya. Jadi income yang saya dapat jauh lebih cepat daripada saya harus cari sana cari sini, belajar dari sana dari sini, nggak ada mentor yang step by step membimbing saya. Nah, jadi itulah 3 kesalahan yang dilakukan oleh karyawan di dalam memulai bisnis. Ya, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan di sini. Ya, saya akan berikan waktu kurang lebih 3 menit untuk tanya jawab. Silakan tuliskan, ya ini adalah 3 kesalahan karyawan memulai bisnis. Kalau misalnya teman-teman sebagai karyawan nih, pengen memulai bisnis, namun nggak punya mentor, nggak punya produk untuk dijual, kemudian nggak punya banyak waktu, karena karyawan kan sibuk, ya. Nah, namun pengen nih, punya side income, punya backup income, jadi nggak mau mengandalkan cuma satu sumber income aja, ya. Saya akan tunjukkan apa yang saya lakukan untuk mendapatkan percepatan income di dalam bisnis affiliate. Ya, saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, khusus Anda yang mau, silakan DM. Ya, silakan DM mau affiliate. Ya. Mau affiliate, nanti saya akan sharingkan apa pengalaman saya untuk bisa mendapatkan percepatan income dari bisnis affiliate. Padahal saya berangkat dari banyak sekali keterbatasan. Udah gaptek, kuper, nggak punya banyak koneksi, nggak ngerti internet sama sekali, nggak ngerti masuk sosial media. Jadi awalnya itu saya banyak sekali keterbatasan. Namanya juga karyawan 20 tahun tulen. Jadi fokus kerjanya adalah ya kerja di proyek. Ya, saya orang lapangan gitu, kerja di proyek. Udah, yang penting target proyek tercapai sesuai deadline yang ditentukan. Nah, jadi saya berangkat dari banyak keterbatasan. Saya akan sharingkan kepada Anda, khusus Anda karyawan ya yang mau punya side income dari bisnis affiliate dan mau mendapatkan percepatan income. Oke, itu aja. Semoga apa yang saya bagikan siang ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman merasa wah bagus nih, silakan share ya video yang ada di IG Live. Nanti video ini akan saya save di IG Live, atau bisa juga Anda bagikan ke teman-teman atau save ya, supaya kalau misalnya sewaktu-waktu Anda bingung mau memulai bisnis, ya mungkin sekarang belum saatnya buat Anda memulai, it's okay, Anda bisa simpan video ini untuk Anda tonton lagi ya. Jadi kalau Anda save kan nggak perlu nyari-nyari lagi videonya ya, Anda bisa tonton ulang. Itu aja, semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya. Bye!